Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sesuai dengan komitmen Pak Husen, jam 7 teng Pak Husen mulai. Pagi ini Pak Husen akan bercerita. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin insyaallah. Dan juga kita bisa mendapatkan manfaat syafaat ya dari Al-Qur'anul Karim yang sehari-hari kita baca, yang sehari-hari kita perdengarkan, yang sehari-hari Pak Ustadz dan Ustazah ajarkan. Kita bisa belajar dari siapapun dan dari apapun. Pak Ustadz ulangi. Gini, yang putra silent, suaranya berhenti dulu. Begitu masuk ke dalam masjid, rapikan saf, terus tidak berbicara ya Pak. Begitu masuk dalam masjid, langsung duduk yang rapi dan simak baik-baik. Nanti ketika kalian di dalam kelas juga harus seperti itu. Masuk ke dalam kelas, masuknya membaca doa, mengucapkan salam, kemudian duduk yang rapi di kursinya masing-masing, kemudian menyimak Pak Ustadz dan Ustazah mengajarkan dengan sebaik mungkin. Ya, Pak Ustadz ulangi. Kita bisa belajar dari siapapun dan dari apapun. Dari siapapun itu adalah sesama manusia. Sesama manusia itu bisa kita belajar bersama dengan Pak Ustadz, para guru di kelas, di sekolah. Bisa kita belajar dengan teman-teman. Bisa kita belajar dengan orang tua. Bisa kita belajar dengan orang lain tanpa batas. Ya. Karena belajar itu tidak hanya terbatas di dalam kelas. Terus kita bisa belajar banyak dari apapun. Bukan cuma belajar dengan manusia, dengan guru, orang tua dan teman. Tapi kita bisa belajar dari benda mati. Kita bisa belajar dari tumbuh-tumbuhan. Kita bisa belajar dari hewan, serangga, bahkan kotoran pun kita bisa belajar darinya. Tanah, pup hewan, kita bisa belajar darinya. Pak, belajarnya bagaimana? Nah, ini Pak Ustadz akan jelaskan. Tapi sebelumnya Pak Ustadz akan bercerita sedikit. Gini, Pak Ustadz mau bertanya, siapa yang biasa membersihkan kelas kalian? Siapa? Yang keras? Pak Jo. Siapa yang suka membersihkan sampah di kelas? Siapa yang suka ngepel lantai? Pak Jo. Siapa yang suka menyapu sampah di halaman sekolah sehari-hari? Siapa yang suka nuangin air galon di kelas? Ya, jawabannya semuanya sama, merujuk pada satu nama, Pak Jo. Kita bisa belajar banyak dari Pak Jo.
Pak Jo bukanlah seorang guru, tapi Pak Jo telah memberikan satu sikap sederhana sehari-hari yang patut untuk kita ambil contoh dan teladan dengan baik. Nah, perlu kalian ketahui, Pak Jo memang bertugas bekerja membersihkan kelas, mengepel, membersihkan halaman sehari-hari seluas itu. Seluas sekolah, seluas halaman seorang diri. Nah, cara kita membantu Pak Jo adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Cara kita membantu Pak Jo, ya, bisa melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan sehari-hari, ya, seperti itu. Nah, membersihkan, mengepel itu memang tugas Pak Jo. Tapi menuang air galon itu bukan tugas Pak Jo. Ya, Pak Husen, kok Pak Jo mau isiin galon terus angkatin galon ke kelas kita setiap hari ke lantai 2, ke ruang guru, ke lantai 1. Kok mau? Karena Pak Jo ingin berbuat baik. Pak Jo ingin berbuat kebaikan. Dengan begitu, insyaallah Pak Jo mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada Pak Jo. Jadi, ketika kita contoh nih, air di kelas habis, ya, kita kan nyari Pak Jo tuh biasanya, ya, Pak Jo, mohon maaf, mau minta tolong, air di dalam kelas aku sudah habis. Mungkin kalau Pak Jo begitu sempat bisa mengisikan. Nah, ada kata apa? Pak Jo, mohon maaf, mau minta tolong, maaf, tolong, ya. Dan terakhirnya adalah Pak Jo terima kasih ya, ya, seperti itu. Karena apa? Menuang air galon itu sebenarnya bukan tugas Pak Jo, tapi Pak Jo ikhlas membantu kita semuanya agar kita setiap hari bisa minum. Kalau kita minum, kita bisa bermain dengan leluasa, bisa belajar dengan konsentrasi. Coba bayangin, satu hari saja tidak ada air minum yang bisa kalian minum di dalam kelas, di dalam ruang guru. Apa yang terjadi? Wah, kita uring-uringan, aduh haus, aduh dehidrasi, aduh panas, aduh air mana air. Ya biasanya kan kita gitu, mengeluh. Ya, aduh mana yang kita cari pasti Pak Jo. Ingatan kita langsung ke Pak Jo. Itulah kebaikan yang telah Pak Jo lakukan untuk kita semuanya. Kita harus pertama memohon maaf terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita minta tolong dengan Pak Jo. Ya, Pak Jo di samping usianya juga lebih tua dari kita, orang tua kita, bahkan kakek kita. Mohon maaf, minta mengucapkan tolong. Ketiga, terima kasih dengan lemah lembut, dengan sopan santun, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari kebaikan-kebaikan alam yang telah alam berikan kepada kita. Kadang-kadang tuh ketika kan Pausen senang bertanam, menanam tanaman. Ya, Pausen suka menanam tanaman. Kalau Pausen ingin menanam tanaman dengan hasil dan kualitas yang bagus, Pausen pengen nih nanam sayuran, daunnya bagus, sehat, buahnya besar, manis rasanya, ya, sehat semuanya. Salah satu yang Pausen harus lakukan adalah mempersiapkan tanah terbaik yang bisa Pausen buat, yang bisa Pausen siapkan. Karena seperti ini, tanaman yang baik tentu membutuhkan perawatan yang baik. Perawatan yang baik dari mana? Dari pupuk yang baik, dari tanah yang baik, dari penyiraman yang baik. Kita pupuk sebisa mungkin sehingga ketika dia tumbuh besar, dari mulai biji, ya, bibit, remaja, dewasa, menghasilkan bunga dan buah, dia memiliki kualitas yang bagus. Artinya Pausen harus merawat dari mulai benih atau biji, dari masih kecil. Nah, alam itu seperti itu ternyata. Ketika kita sebagai manusia, ya,
memperlakukan alam sebaik mungkin. Alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita nikmati. Buah-buahan yang lezat, daun-daunan yang sehat, ya, sumber vitamin, sumber gizi dan lain sebagainya. Ternyata seperti itu. Jadi perbuatan baik yang kita berikan kepada alam, perbuatan baik yang kita berikan kepada teman-teman, ya, perbuatan baik yang Pajo berikan untuk kita semuanya, pada dasarnya semuanya akan kembali kepada kita semuanya, kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, ternyata pas Pausen buka-buka Al-Quran, itu ada. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ada di surah Al-Isra ayat 7. Pausen bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wal yutabbiru ma 'alau tatbira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat atau berbuat buruk, maka kerugian dari perlakuan burukmu itu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Contoh, hebat kan? Ternyata ada di dalam Al-Quran. Allah sudah menyampaikan kepada kita. Pausen suka contoh nih, Rama suka berbagi ke siapa namanya? Dafa, suka berbagi. Dafa pun senang kan? Kepingin berbuat baik lagi sama Rama. Gantian, Rama nih aku kasih makanan buat kamu, seperti itu. Jadi selalu. Tapi kalau kita berbuat yang tidak menyenangkan ke teman-teman kita, kita suka marah-marah, kita suka membentak, kita suka membuli, kita suka main kasar, pasti teman kita tidak akan suka. Seperti itu. Mana ada yang mau berteman dengan orang yang tidak baik. Jadi seperti itu. Itu saja dari Pausen ya untuk cerita kita pagi hari ini. Jadi pelajaran banyak yang bisa kita petik pagi hari ini dari yang Pak Jo lakukan sehari-hari. Yo, tepuk tangan dulu untuk Pak Jo. Nanti setelah selesai sholat duha dan asmaul husna, Pausen kepingin semuanya kalian sebelum masuk ke kelas, sebelum ke kelas ya, hampiri Pak Jo, ucapkan terima kasih, salim dengan Pak Jo. Pak Jo terima kasih ya. Oke, siap? Oke, tepuk tangan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.